Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Agni, mengajar PPKN. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita awali dengan pembentukan BPUPKI. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat itu, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Zumbi Kosakai, untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Nah, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota sebanyak 62 orang. Ketua BPUPKI pada saat itu adalah KRT Rajiman Wedyo Diningrat dengan 2 orang wakil, yaitu Ichi Bangase yang berasal dari Jepang dan RP Suroso yang berasal dari Indonesia. BPUPKI melakukan sidang resmi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara, dan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, serta satu sidang tidak resmi pada masa reses tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Ketua BPUPKI ini pada pidato awalnya untuk mendirikan Indonesia Merdeka diperlukan dasar negara. Nah, beberapa tokoh pendiri negara merumuskan dasar negara. Pertama, ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, dan terakhir ada Insinyur Soekarno. Nah, mereka bertiga ini menyampaikan berbagai macam versi mereka masing-masing sesuai dengan keadaan dan kondisi Indonesia pada saat itu. Bagaimana dibutuhkan dasar-dasar tersebut untuk ke Indonesia maju ke depannya gitu. Nah, pada masa akhir sidang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil itu beranggotakan 8 orang dan mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Nah, sesudah sidang pertama, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI, lalu membentuk panitia kecil lagi yang disebut dengan Panitia 9. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 tersebut telah mencapai satu kesepakatan tentang rancangan pembukaan Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar. Nah, ini dinamakan dengan Mukadimah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makanya ketika kalian memperhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu merupakan isi dari Mukadimah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dibentuk oleh Panitia 9. Nah, dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Tapi ada perbedaan di sila pertamanya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang tadi Ibu sudah jelaskan, ada perubahan di sila pertama, itu terjadi pada sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945. Nah, saat Jepang mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan atas prakarsanya sendiri. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan langsung digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zumbi Inkai.
Ketua PPKI pada saat itu adalah Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta dengan anggota 21 orang. Jadi dari BPUPKI yang dibubarkan langsung dibentuk PPKI untuk mempersiapkan segala macam kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Nah, keesokan harinya di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang pertamanya. Nah, kalau kita membahas tentang PPKN, itu tidak akan lepas dari perilaku semangat masyarakat Indonesia. Jadi apa aja sini semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Pertama kita bahas komitmen. Pertama, ada mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kedua, ada rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima adalah menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, konklusinya adalah Pancasila sebagai dasar negara NKRI sudah final, artinya Pancasila menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.